warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan media pembelajaran sederhana, yaitu ular tangga rahasia. Kami kelompok 3 terdiri dari Sapna Ainun, Rahmawati, Kiki Nurhambali, dan Tasya Bilkisa. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bilkisa. Di sini saya akan membacakan peraturan permainan media sederhana ular tangga. Yang pertama yaitu, permainan ini dimainkan oleh 5 orang individu atau 5 orang dari setiap perwakilan kelompok. Yang kedua yaitu, di awal permainan, setiap orang akan diberikan kesempatan untuk melempar dadu secara bergantian. Pelempar dadu yang mendapatkan angka 6 pertama akan dipersilakan untuk maju ke nomor pertama dan berhak menjadi pemain pertama. Begitupun pelempar dadu yang mendapatkan angka 6 kedua akan bermain mengikutinya dan seterusnya. Selanjutnya peraturan yang ketiga yaitu pemain akan berjalan dengan melempar dadu. Selanjutnya peraturan yang keempat yaitu pemain akan berjalan sebanyak nomor dadu yang didapatkan saat melempar. Contohnya yaitu jika saat melempar keluar angka 3, maka pemain akan melangkah sebanyak 3 langkah pada nomor yang tersedia. Peraturan yang kelima yaitu pemain harus menjawab pertanyaan yang tersedia sesuai dengan nomor yang tertinjak di akhir langkahnya. Peraturan yang keenam yaitu setelah menjawab pertanyaan yang ada di nomor yang terinjak, guru atau semua teman berhak menyaksikan jawaban dengan menyesuaikan jawaban yang ada di balik nomor yang terinjak. Peraturan yang ketujuh yaitu benar atau salah, pemain harus mengikuti arahan sesuai yang ada di balik papan nomor. Dan peraturan yang terakhir yaitu yang ke-8, pemenang ditentukan dengan menghitung anggota yang paling banyak lolos dari permainan tersebut. Maka itulah pemenangnya dan akan mendapatkan reward dari guru pengajar. Sekian, terima kasih. Nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin kelebihan dari permainan ular tangga. Nah, kelebihan dari permainan media ular tangga yaitu diantaranya yang pertama, media permainan ular tangga dapat dipergunakan di dalam kegiatan belajar mengajar karena kegiatan ini menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar sambil bermain. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan lainnya. Yang ketiga, penggunaan media permainan ular tangga dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, media ular tangga ini sangat efektif untuk mengulang atau mereview pelajaran yang telah diberikan. Nah, yang kelima, media ini sangat praktis dan ekonomis serta mudah dimainkan. Yang keenam yaitu dapat meningkatkan antusias siswa dalam menggunakan media pembelajaran ini. Yang ketujuh, siswa dapat menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh apabila mereka berhenti di kotak pertanyaan. Yang kedelapan, media ini sangat disenangi oleh murid karena banyak terdapat gambar yang menarik dan berkolor. Yang kesembilan, pada permainan ini mampu melatih sikap siswa untuk mengantri dalam memulai pengocokan atau permainan. Selanjutnya yaitu melatih kognitif siswa untuk penjumlahan mata ular saat dadu keluar, menjumlahkan saat dadu keluar. Selanjutnya melatih kerjasama atau kelompok. Terus yang terakhir yaitu memotivasi siswa agar terus belajar karena belajar adalah hal yang menyenangkan dan mengasyikkan, bukan lagi sesuatu yang harus terpaku pada lembaran-lembaran soal ulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kiki Nurhambali akan menyampaikan mengenai kekurangan pada media ular tangga. Yang pertama yaitu penggunaan media ular tangga memerlukan banyak waktu untuk menjelaskannya kepada siswa.
Yang kedua, kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat menimbulkan kericuhan, terutama pada kelas rendah ya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu ada lagi kekurangannya bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan mengalami kesulitan dalam bermain. Yang keempat, membutuhkan persiapan yang matang agar menyesuaikan konsep materi dan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya, jika permainan ini tanpa pengawasan dari guru, maka pembelajaran tersebut kurang intensif. Siswa dapat mudah terjebak dalam permainan luar tangganya saja tanpa bisa menyerap nilai-nilai dan tujuan yang digunakan pada media pembelajaran ini. Lalu yang terakhir itu, media ini tidak cocok untuk kelas dengan jumlah yang besar. Jadi memiliki suatu keterbatasan ya. Nah, selanjutnya, jikalau ada siswa yang memiliki sifat yang cenderung bosan, maka ia akan kehilangan minat untuk bermain. Selanjutnya, permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi pembelajaran. Selanjutnya, jika siswa turun tangga, otomatis dia akan menemui soal yang sama. Lalu dimungkinkan menimbulkan kejenuhan juga karena banyaknya pertanyaan yang akan ditemui oleh siswa. Lalu akan menimbulkan kejenuhan pada siswa ketika ia menunggu giliran permainan ya, giliran mengocok. Selain adanya kocokan ya pada permainan ular tangga dapat menimbulkan disiplin, tetapi akan menimbulkan kejenuhan juga. Nah, teman-teman, karena ini media pembelajaran sederhana, kami menggunakan alat dan bahan yang cukup sederhana dan mudah untuk didapat. Kami bekerja sama menggunakan bahan yaitu kardus, kertas origami, dan berupa printan gambar-gambar lucu anak kecil dan anak sekolah. Ini adalah papan ular tangga rahasia yang selesai kami buat. Proses pembuatannya juga cukup sederhana loh. Menggunakan gunting, lem, dan pisau latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Ainun, perwakilan dari kelompok 3 media pembelajaran SD, akan mempresentasikan hasil dari pembuatan media pembelajaran dari kelompok 3. Baik, di sini saya sudah menyiapkan media yang telah kami buat, yaitu papan dari ular tangga. Kita akan mempraktekkan, namun hanya dengan 2 orang permainan. Saya sudah menyiapkan 2 orang untuk memainkan ular tangga dengan dibantu oleh Dadu, yaitu Iwan dan Ahwat. Pertama kita memainkan Ahwat dulu ya. Lempar dulu yang Ahwat. Dan yang keluar adalah angka 4, artinya pemain yang pertama bisa melangkah ke angka yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, tepat di angka 4 ini ada sebuah pertanyaan di atas nomor, yaitu apa yang dilakukan kita, apa yang harus kita lakukan menjaga alam. Itu pertanyaan untuk Ahwat. Nah, peserta didik harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, peserta didik hanya dikasih kesempatan selama tidak lebih dari 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika lebih, maka pertanyaannya gugur. Nah, apabila sudah menjawab, maka kita harus membetulkan atau menyesuaikan jawaban dengan jawaban yang ada di belakang nomor papan. Itu jika jawabannya benar, maka ada petunjuk sesuai
sesuai yang ada di dalam. Nah, seperti ini. Jika benar, maka maju 2 langkah. Jika salah, mundur 1 langkah. Nah, misalkan akhwat peserta didik ini menjawab dengan benar, otomatis dia akan maju 2 langkah. Dari nomor 4 ke 5, 6. Ini maju 2 langkah. Nah, selanjutnya setelah itu kita bergiliran ke yang peserta didik satu lagi. Lempar dadu. Angka 2. 1, 2. Nah, peserta didik yang kedua melangkah langsung ke nomor 7 karena dia menemukan tangga. Nah, kemudian kita membuka nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7, apa yang digunakan oleh Tridusada dalam menangkap ikan? Nah, peserta yang kedua diberi kesempatan tidak lebih dari 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Nah, jika sudah, kita buka untuk menentukan jawabannya benar atau salah. Jika jawabannya benar, maka di sini petunjuknya maju 4 langkah, dan jika salah, mundur 1 langkah. Semisalkan kita benar, maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai siapa yang paling pertama finish, maka itu pemenangnya. Dan guru berhak memberi ribbon kepada pemenang. Nah, jika permainan secara grup, maka dihitungnya bukan siapa yang pertama dari anggota grup melewati finish, tetapi dihitung per poin. 1 pemain adalah 1 poin. Jika yang pertama finish adalah yang paling banyak peserta A atau kelompok A, maka dia pemenangnya. Dan setiap orang dihitung 1 poin. Nah, teman-teman, media pembelajaran ini sama halnya dengan permainan ular tangga biasanya. Namun, sedikit yang berbeda adalah jawaban berada di belakang papan. Dan peserta disebut ular tangga rahasia karena kita memiliki jawaban yang tersembunyi di setiap nomor atau angka yang tertera di papan permainan. Oh iya teman-teman, salah satu kelebihan media pembelajaran ular tangga rahasia ini yaitu mudah dibawa kemana-mana. Dengan hanya cukup menyelipkan atau dibuka tutup dengan mudah dan bisa ditali juga. Kemudian untuk ini dan dadu bisa dimasukkan ke dalam kotak ular tangga dengan sangat mudah. Nah, sehingga bisa mempermudah guru ataupun siswa untuk dibawa kemana-mana untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 3. Semoga pembelajaran yang kami buat, media pembelajaran yang kami buat bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan pada pembelajaran di kelas, sehingga mempermudah untuk siswa atau peserta didik memahami pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.